Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi buat kalian semua yang sekarang itu mau tidur ya guys ya. Karena paginya kita itu sekarang itu berarti malam ya guys ya. Kita malam hari. Dan guys, apa namanya itu di konten kali ini kita lagi apa namanya itu nggak bahas Nurma dulu ya guys ya. Nggak bahas dulu yang mertua dan menantu yang lagi selingkuh ya guys ya. Tapi kita akan bahas tentang cerita anak nih guys, cerita anak muda yang memang apa namanya itu dia itu menjaga merawat ibunya dengan penuh kasih dengan sayang. penuh sangat kasih sayang dong tentunya. Dan itu sampai belasan tahun tanpa listrik, tanpa air. Guys, itu kan amazing, keren banget gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang cerita ini, sebelum bahas kita tentang berita ini, jangan lupa Di subscribe, like, and comment this. Maaf. jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share guys. Mohon maaf ya, dia masih kaku-kaku gimana gitu ya. Masih kaku-kaku apa namanya itu, masih malu-malu saya nggak apa-apa sayang. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya ya, di subscribe, klik loncengnya ya. Nah, setelah di subscribe terus kemudian diklik juga loncengnya ya, supaya apa namanya itu nanti ada notifikasi dari video-video kita, dan itu sangat berarti bagi kita sekali, sangat berarti sekali bagi kita. Susah banget sih. Oke guys, kita langsung ke pembahasan. Jadi sebelum kita tampilin video ini, sebetulnya berita ini juga udah cukup lama juga guys, dan memang ratingnya juga hampir sama dengan berita yang si tetangga sebelah ya. Iya, yang si Nurma ataupun yang apa menantu yang berselingkuh dengan mertua ya. Nah, jadi aku ceritain dulu sedikit ya. Jadi ada rumah yang sangat begitu besar, rumah besar, rumah mewah, betul. Kaya. Dan itu posisinya juga bukan di kampung, di kota. Posisinya di Jakarta Timur. Berarti udah komplek elit dong. Iya dong, pasti ya, namanya juga di kota ya. Beda dengan yang kami di kampung. Tapi nggak apa-apa, kami di kampung juga senang sekali ya. Nah, dan apa namanya itu cerita ini bisa mencuat ataupun bisa up gitu ya ke atas itu karena ada salah satu konten kreator YouTuber juga yang biasa tuh yang kayak misalnya ke rumah-rumah kosong gitu ya, konten-konten mistis lah kayak gitu guys. Nah, tapi ternyata memang ada hikmah dan berkahnya juga gitu, dan ternyata ditemukan adalah sebuah rumah yang memang udah banyak apa namanya kayak pepohonan kayak gitu guys. Gimana sih kalau gimana sih kayak rumah terbengkalai kayak gitu kan? Dirawat. Dan konon katanya itu rumahnya itu sudah 30 tahun katanya memang terbengkalainya gitu. Konon katanya seperti itu. Dan ternyata memang apa namanya itu dari ketemunya beliau itu dengan YouTuber itu benar-benar mengubah nasib seseorang menjadi yang apa namanya itu yang mungkin tadinya A menjadi Z gitu ya, dan levelnya dulu udah langsung naik banget gitu. Nah, jadi di rumah mewah tersebut itu ada 2 orang guys, yang satu ibu-ibu, yang satu lagi anak kecil pada waktu itu. Nah, sekarang si anak itu sudah cukup dewasa, ya, karena memang dia sudah tinggal di situ itu, maksudnya sudah merawat si ibunya itu. Kalau tinggal di situ udah lama ya, cuman kalau merawatnya itu sudah hampir 12 tahun guys, gitu. Nah, dan memang bukan konon katanya sih, memang penjelasan dari si anaknya juga, namanya Tiko dan Ibu Eni ya. Nah, si Tiko ini menjelaskan bahwa memang terjadinya seperti ini tuh setelah memang divorce ya, broken home lah kayak gitulah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan akhirnya apa namanya itu bercerai, ditinggalkanlah oleh suaminya, dan suaminya itu katanya semenjak dia kalau nggak salah di SD katanya ya, di sekolah SD. Terus kemudian apa namanya itu si bapaknya sudah tidak kembali lagi gitu semenjak dari ditinggalkannya tersebut. Dan yang namanya mungkin apa tiangnya itu namanya bapak ya, tiangnya ya mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi otomatis mungkin ekonomi dan lain sebagainya mungkin mendapatkan kemunduran gitu, ataupun mungkin bisa jadi perusahaannya habis, hancur dan lain sebagainya, bangkrut lah mungkin, ada yang memanage, yang ada pemimpinnya. Nah, ada video yang memang itu singkat ceritanya ya, karena memang kita udah terlalu jauh juga
eh, berita ini nggak kita up gitu, dan kita juga memang baru sekarang karena fokus kemarin ke Nurma ya sama kerjaan kita. Oke, yang mana sih sosoknya gitu? Yang mana sosoknya si Mas Tiko ini? Ini dia nih ya sosoknya. Langsung aja check it out. Takutnya mamah nanti berontak gitu. Mama berontak. Iya, soalnya kan mamah itu kalau sama orang lain itu udah nggak bisa ketemu orang lain, jadi kayak mama tuh nganggap orang lain tuh musuh gitu. Kok bisa? Nih, ini beliau ini adalah Mas Tiko, yang anak yang merawat ibunya dengan setulus hatinya dia, dengan satu-satunya dia gitu. Kemudian apa namanya itu, dan tadi bilang kan bahwa ibunya itu katanya kalau melihat orang itu semacam kayak kemusuh gitu, kayak ancaman gitu. Jadi memang yang setelah aku pelajari nih ya kasus ini, jadi si ibunya itu suka marah-marah gitu, dan bahkan apa namanya tuh bahkan dikatakan bahwa terkena gangguan jiwa gitu ya, terkena gangguan jiwa, yang mana tapi si masnya ini tidak menganggap ibunya itu Gangguan jiwa enggak karena gitu. normal lah ya. Normal aja lah, cuman mungkin kata si masnya ada nanti di salah satu wawancaranya dia, jadi ibu saya tuh biasa-biasa aja sebenarnya, cuman memang agak sedikit Sensitif. temperamentalnya ya. Nah, kita dengerin aja ya, nanti kita komentarin. Takutnya mamah nanti berontak gitu. Mama berontak. Iya, soalnya kan mamah itu kalau sama orang lain itu udah nggak bisa ketemu orang lain, jadi kayak mama tuh nganggap orang lain tuh musuh gitu. Kok bisa? Ya entah karena depresinya, entah karena mungkin problem masa lalunya gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh pasti marah-marah, pasti diusir langsung gitu. Kalau ketemu Tiko marah-marah juga nggak? Terkadang iya, terkadang Terkadang marah-marah ya. Tergantung emosinya sih, kembali ke emosinya sendiri gitu. Sejak tahun berapa kondisinya seperti ini rumah? Kalau nggak salah 2010 itu udah mulai perlahan ya, perlahan nggak langsung. Jadi mulai dari listrik dicabut pertama, air, terus gas alam, ya sampai akhirnya ya tanaman-tanaman seperti ini karena nggak keurus begitu. Oh, karena nggak keurus. Dan Tiko juga nggak sempat ya buat bersihin tanaman-tanaman ini ya? Sempat sih, cuman lama-lama ya bukannya karena males, cuman karena kan sekarang juga udah mulai kerja, jadi Ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain dan emang tanaman ini intensitas tumbuhnya cepet. Jadi sebenarnya belum lama juga dibantu sama pihak RT ngebersihin rumah, cuman nggak sampai 2-3 bulan udah lebat lagi. Iya, lebat lagi gitu. Kalau boleh tahu nih, Tiko usia berapa sekarang? Kelahiran 99 saya, berarti sekarang umur saya 23. 23. Iya. Ini agak sensitif nih aku mau nanya nih. Kalau boleh nanya ya, Oke. Papa kemana? Dari kabar dengernya sih waktu itu cerai itu langsung pulang ke Madiun katanya. Itu nemuin anak-anaknya, yang berarti di situ kan mama istri kedua ya, kemungkinan ya. Itu sih cuman ini doang ya, dugaan ya. Dan semenjak itu nggak pernah nengokin Tiko? Enggak, sama sekali nggak pernah. Udah bener-bener ya udah pergi gitu aja gitu. Istri kedua. Iya, jadi si Mas Tikonya ini menjelaskan ya, namanya juga mungkin kan dari kecil dong, dari masih anak-anak, dia masih belum ngerti katanya kan barusan, dan bahkan dia umurnya kayak kamu loh, kelahiran tahun 99, Seumuran kita ya Mas ya. seumuran sama dia. Tapi dan nggak kebayang beda loh. setahun sama aku ya. Dari usia segitu benar-benar kehilangan sosok bapak loh. Iya, dan yang paling penting sih bukan apa namanya tuh, bukan masalah di kehilangan sosok bapaknya itu juga ya, bukan hanya itu gitu maksudku. Jadi mereka hidup tanpa air, tanpa listrik, guys. Dan itu adalah dua unsur yang memang sangat begitu penting bagi kehidupan gitu kan, bagi melangsungkan kehidupan kita gitu. Apalagi yang namanya cahaya, kita gelap-gelapan sedikit aja udah gitu kan, kayak ngap kayak gitu. Terus apalagi dengan memang kondisi rumah yang sangat begitu kumuh gitu ya, meskipun itu rumahnya sangat besar sekali, mewah Udah gitu. besar terus nggak terawat gimana Nah ya? gitu. Terus yang kedua, air juga katanya krisis air bersihnya gitu. Jadi dia itu memang nggak ada air juga yang bersih kayak gitu. Dan sebenarnya kenapa ini kok rumahnya gede banget gitu dan nggak terurus dan sebagainya. Dan ternyata memang bapaknya Tiko ini, Mas Tiko ini adalah memang
bukan orang biasa. Jadi dulu orang berada. dulunya itu emang pejabat lah gitu. Apa sih di laptopnya aing mulu ya. Sorry guys. Ya, jadi memang beliau itu pejabat dan ibunya pun juga memang bekerja juga apa namanya tuh. Jadi sekretarisnya. Iya, kalau nggak salah jadi sekretarisnya gitu. Maksudnya nggak tahu di kementerian apalah. Pokoknya kalau nggak salah di kementerian lah gitu. Nah, dan apa namanya itu dari YouTuber pertama yang nemuin beliau, terus kemudian sampai banyak banget gitu YouTuber yang pengen apa namanya itu syuting di situ gitu, bertemu dengan Mas Diko-nya juga gitu kan. Cuman ya memang kasihan juga, pasti kan apa namanya itu banyak banget lah inilah ya. Nah, dan Mas Diko ini pun juga memang sudah beberapa kali diundang oleh televisi gitu ya. Nah, salah satunya juga di Secret nih kalau nggak salah. Jadi kamu sejak usia 13 tahun atau 12 tahun waktu itu ditinggal tinggal berdua sama Untuk mama. usia aku kurang ingat sih ya. Kurang ingat? Yang aku ingat itu pada saat ditinggal oleh papa itu waktu itu aku kelas 6 SD. Kamu kelas 6 SD. Iya. Kelas 6 SD. Ditinggal pada saat ditinggal papa pergi gitu. Iya. Kondisi mama kamu pada saat itu seperti apa? Kondisi mama sih waktu itu masih baik-baik aja ya. Belum begitu separah sekarang ini gitu. Jadi kondisinya itu berangsur parah itu ya mulai dari tahun 2015-16 kalau nggak salah. Setahun 2 tahun sesudah kepergian papa kamu. Iya. Itu betul-betul tidak ada kabar dari papa kamu. Betul-betul tidak ada kabar sama sekali. Kamu sebagai anak kelas 6 SD menjelang SMP waktu itu, melihat kondisi itu apa yang berkecamuk di benak kamu? Ya sebenarnya sedih juga sih, apalagi kan dengan kondisi waktu itu papa juga katanya kan sakit-sakitan. Sudah tua ya papa? Iya. Pada saat itu usia 75. Hampir 80 Hampir tepatnya, aku 80 kurang tahu. tepatnya. Iya. Itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Emang kondisinya kan waktu itu katanya sakit-sakitan dan papa kan termasuk sepuh juga ya, udah tua. Jadi pada saat itu sih, pada saat pisah dia ngomong sih pulang ke kampung gitu, ke kampung halaman di tinggal sama anak-anaknya di sana gitu. Kamu sendiri tahu saudara-saudara kamu yang lain? Enggak, tidak ada kabar sama sekali sejak perginya papa itu. Saudara tidak ada yang datang ke rumah gitu. Pada saat masih ada papa sih saudara pada kumpul di rumah gitu, masih berkumpul di rumah. Cuman setelah kepergiannya ya satu persatu menghilang gitu. Jadi kamu pernah ketemu tuh sebenarnya sama saudara kandung Pernah kamu, ketemu, kakak-kakak kamu tuh kamu pernah ketemu Iya. ya? Kalau saudara dari mama kamu? Aku untuk silsilah keluarga nggak tahu ya. Taunya punya saudara waktu itu banyak saudara yang datang. Untuk silsilahnya nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya kan. Jadi kamu pada saat itu tinggal bersama mama kamu yang kondisinya semakin hari semakin memburuk, Jadi hanya dalam kondisi itu ya aku sendiri aja gitu. sendiri aja. Iya. Sampai kamu putus sekolah pun karena tidak ada biaya. Untuk itu sepertinya tidak ada biaya karena memang waktu itu mama memutuskan untuk Tiko berhenti aja sekolahnya gitu. Kondisi mama waktu itu masih berpikirnya tuh masih nggak seperti sekarang ini, jadi Masih bisa berkomunikasi. berinteraksi, masih ikut kegiatan sosial di lingkungan gitu. Pada saat itu ya. Iya. Kamu nggak tanya kenapa aku berhenti sekolah, harus berhenti sekolah? Aku pernah tanya, cuman mama jawabannya ini berhenti aja dulu, nanti dilanjut lagi gitu. Gitu. Terus Aku nggak tahu alasan. Pada saat kamu berhenti sekolah, terus apa yang terjadi? Aku ya karena aku putus sekolah kan mama juga waktu itu udah nggak kerja ya. Jadi kegiatanku sih waktu itu ya cuman bantuin mama dagang. Oh, dagang. Dan dulu mama masih mau usaha goreng-gorengan, kue. Aku keliling komplek ngiter gitu untuk menjualin itu. Pada saat itu listrik, air di rumah masih nyala. Masih itu jalan nggak sampai setahun sih akhirnya diputus. Akhirnya diputus. Iya. Karena biaya juga. Iya benar, ada tunggakan. Ada tunggakan. Iya, Nah, berarti kan cukup lama kamu hidup tanpa air, tanpa listrik. benar. Apa yang kamu lakukan? Ya aku sih membiasakan diri ya, mama juga kan nggak bisa untuk memasang listrik dan air lagi, jadi ya udah jalanin aja sampai sekarang ini gitu. Untuk kebutuhan air gimana? Sebenarnya di lingkungan itu di sebelah rumah ada beberapa bengkel furniture, itu ada sanyo, pompa, jadi paling aku sama mama ngambil seember ke rumah begitu. Gitu. Iya. Nggak apa-apa, boleh. Jadi dari pembawaannya si Mas Tito ini, karena mungkin memang udah mungkin 12 tahun ya dengan cara hidup seperti itu. Jadi seolah kayak dia itu kayak tegar banget gitu ya, Ya, mau tegar nggak banget mau karena memang harus sudah menjalani. iya, dan karena memang sudah terbiasa banget. Dan aku sih sebenarnya
ya apa dengan adanya seperti ini gitu, masya Allah ya, memang kita tuh harus banyak sekali bersyukur gitu ya. Kita masih diberikan kelebihan gitu kan, kecukupan dan lain sebagainya gitu. Karena memang ya kebayang dong, gak ada air, gak ada listrik gitu. Lebih deket dikit ke sini kalau misalnya ngobrolnya ke sini. Nah, jadi memang apa namanya itu semangat lah buat Mas Tiko gitu ya, buat Mas Tiko. Pasti ketika ada ini pasti ada kebahagiaan gitu. Ada dari mulai mungkin kesusahan pasti ada kebahagiaannya kayak gitu. Nah, ada lagi nih rencana yang terbaik. Kisah hidup Bu Eni yang hidup puluhan tahun di rumah yang terbengkalai tanpa listrik dan air bersih. Ya pasti ya, mungkin bisa jadi kejiwaannya pun juga mungkin bisa mungkin agak sedikit berubah gitu terhadap Ibu Eni ini, yang mana pertama ditinggalkan oleh sang suami gitu ya, terus kemudian yang keduanya ekonomi mungkin ya, meskipun rumahnya mewah gede tapi kan tidak dijamin kita itu bisa kenyang dengan rumah besar, enggak kan. Tapi kan memang ada ekonomi yang harus berputar gitu di situ. Ganggu banget sumpah, ditoang-toang gue dari tadi. Harus ganti laptop ya guys, nanti aja lah ganti laptopnya. Nah, dan memang apa namanya itu pasti bisa, setiap orang juga pasti mentalnya bisa kena gitu dengan kehidupan yang memang sangat apa namanya itu kekurangan gitu ya. Cuman ini yang aku keren itu mental si anaknya itu hebat banget nih, usia yang 99 apa kelahiran 99 ini dia bisa hebat gitu, bisa merawat ibunya dia sendirian. Ya secara si ibunya yang apa namanya itu yang mungkin terkena mentalnya gitu ya. Karena banyak pikiran. Tapi si anaknya untungnya enggak gitu, kuat gitu, ya, bagus mungkin gitu. Tuhan kasih jalannya ke Mas Tiko ini. Nah, ini adalah momen dimana ibunya Mas Tiko dibawa ke rumah sakit gitu ya. Dan ini kayaknya momen yang sangat nggak enak gitu. Ini bapaknya nih. Semoga Ibu Eni bisa pulih kembali. Amin. Kemudian bisa bergabung lagi dengan Mas Tiko dengan kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih layak lagi gitu ya. Dan ini mungkin kondisi yang sebelum ini kali ya, bermasalah dengan suaminya kayaknya. Ini kan masih muda nih, ini Mas Tiko aja masih kecil nih. Karena ini Tiko itu anak satu-satunya, teman-teman ya. Anak satu-satunya. Nah, dan memang apa namanya itu setelah memang ini mencuat ya, setelah ini mencuat memang banyak sekali yang ada sedikit pro kontra juga gitu. Ada yang memang apa namanya itu sebenarnya sempat ada yang menghubungi gitu dari keluarganya si bapaknya gitu ya. Jadi mungkin anak-anaknya dari istri pertamanya si bapaknya gitu, yang sedikit memang kurang menerima gitu dengan Tiko itu speak up gitu kan. Nah, ke publik gitu tentang dirinya, padahal Tiko itu tidak menyalahkan siapa-siapa, enggak sama sekali. Cuman dia menceritakan tentang apa yang dia tahu saja gitu. Apa yang dia alamin gitu. Nah,
tapi ada yang dari keluarganya itu bahwa Mas Tiko itu bukan anak kandungnya dan lain sebagainya, dan Mas Tiko tetap tegar gitu untuk menghadapi itu, dan saya tetap kok saya anak kandungnya bapak siapalah gitu, bapaknya gitu kan. Nah kayak gitu. Ingat, si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Yang katanya Tiko sampai 70% barang nggak mungkin lah. Gitu. Tapi pada saat meninggalkan rumah itu, emang kondisi Tiko waktu itu masih kecil? Jadi masih kecil, masih usia 22 tahun. Ya dulu kan sudah sekolah SD kayaknya itu. Nah, usia SD memang, Bang. Masih SD, masih kecil. Masih kecil dia tuh, masih emang nggak tahu apa-apa lah. Kamu kasihan masih Tiko, memang secara ini Tiko nggak tahu masalah. Kalau dia menjawab yang salah juga kita maklumi, gitu aja sih. Ya mudah-mudahan mulai saat ini Tiko sudah mulai berhati-hati membuat cerita-cerita. Ya seakan-akan dia ini kan nggak diurus sama ini. Memang mungkin ayah saya betul-betul nggak boleh kembali lagi sama Ibu Eni. Jadi ayah saya betul-betul nggak kembali. Saya pun juga ada bilang sudahlah, hidup masing-masing aja sekarang. Apalagi ayah saya kan sudah juga usia pada saat itu kan. Ya saya bilang udah, dia akhirnya pulang ke Madiun sampai beliau meninggal. Oke. Tahun 2015 itu. Nah Bu, berarti selama ini Ibu nggak tahu dengan kondisi Tiko sama Bu Eni seperti apa selama di Jakarta? Tidak tahu. Setelah orang saya pikirnya ya mereka hidup mewah dengan rumah besar, dengan perusahaan yang sudah dikasih ayah saya gitu kan. Ya guys, jadi menurut informasi bahwa Bu Eni itu pada saat ditinggalkan, bukan ditinggalkan ya, kan udah berpisah, udah cerai ya Bu ya? Iya, sudah, bukan ditinggalkan. Diusir. Setelah diusir, Bu Eni ini terus cerai. Bu ya? Ditinggalkan perusahaan ya Bu. Bapak cuma bawa baju sama badan aja, iya. Itu aja. Nanti Bapak sudah betul keadaan sehat, terus sempat ambil barang-barang itu pun tidak semua yang diambil itu, coba untuk dia pikir apa yang dia butuhkan saja. Itu pun juga kan sudah larang, tidak usah. Tapi Bapak bilang tidak. Pokoknya dia cerita banyak yang ini bagus, ini bilang tidak usah, dia bawa biar aja untuk tinggalkan aja sebelum gitu. Oke. Jadi yang cuma sempat dibawa mungkin apa yang dia perlukan saja. Oke Bu, next ceritain Bu silsilah dari Bu Eni dengan Pak Herman, setelah itu juga Tiko Bu. Diceritakan boleh ya Bu secara detail? Kalau Bu Eni itu, setahu saya ya, ceritanya dari ayah saya itu, dia masih keluarga sebetulnya. Oke. Karena dia cari kerja di Jawa pada saat itu, pulang dari Kalimantan. Ayah saya juga kebetulan pulang kampung dan ketemu di Madiun sana. Dia cari kerja, ayah saya ajak ke Jakarta. Katanya untuk dampingi, bantu di perusahaan ayah saya ini gitu. Karena mungkin cocok, akhirnya daripada mungkin ini dimenikahkan sama keluarga gitu. Untuk jelasnya mereka kawan sah atau kawin siri saya nggak tahu pasti, Mbak, saya nggak terlalu mau nanya-nanya yang begitu. Oke. Gitu. Setelah itu untuk Tikonya? Kalau Tikonya itu setahu saya tuh kan ayah saya kan menikah 3 kali, Mbak. Dari istri pertama kan ibu saya, itu 2 anak, saya dan adik saya. Adik saya juga sudah almarhum, tinggal saya sekarang. Terus menikah kedua kali juga tidak punya anak, 3 kali dengan Bu Eni ini tidak punya anak juga. Dan kebetulan ada maksudnya sahabat ayah saya ini yang sudah dianggap keluarga lah mungkin sama ayah saya, kenapa sampai dia mau menolong keadaan sahabatnya ini gitu. Ya yang si Tiko ini gitu. Karena ada keluarganya yang hamil di luar nikah, kebetulan ayah saya tidak punya anak, mungkin di ini. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temennya Eyang. Dan kita juga sampai sekarang kita juga tidak tahu keluarganya ini di mana. Jadi karena mungkin karena dari bayi sudah dipelihara, makanya sudah jadi anak sendiri gitu, Mbak, gitu. Kelihatan banget ya, posisi keluarga yang dari sananya itu kayak nggak terima gitu ya. Ya jelas lah, mungkin kan istri ketiga kan. Sebenarnya sih banyak juga ya komentar-komentar yang memang berkata bahwa ya
kita tuh nggak peduli gitu ya si Mas Tiko ini anak kandungnya atau anak angkatnya, yang penting baktinya itu terhadap orang tuanya itu loh. Itu kan benar-benar bisa dicontoh banget gitu untuk kita semua gitu kan, itu benar-benar mencontohkan gitu kan. Nah cuman karena memang ya balik lagi ya namanya konten kreator gitu ya, ya kadang-kadang sebenarnya kondisi yang memang lagi kondusif nih misalnya nih, terus memang kondisi yang baik-baik, kadang-kadang ya namanya buat konten gitu, entah itu digali lah gitu kan informasinya gitu kan, digali informasinya, digali lagi sampai benar-benar bikin tuntas, bukan tuntas, sampai bikin runyam gitu. Kenapa bikin runyam? Maksudnya yang tadinya tenang juga bisa menjadi keruh gitu, karena semacam kayak dipanas-panasin karena supaya ada konten gitu kan. Nah sih kalau misalnya yang aku lihat gitu ya dari kontennya Mbak ini nih, Mbak siapa nih namanya, Mbak Novi apa siapa ya gitu ya. Jadi memang kalau menurut aku sih ya udahlah gitu, udah aja gitu, jangan terlalu juga yang dihubungin lah terus kemudian ditanya-tanyain kayak gitu, dan itu pasti menyakitin perasaannya Mas Tiko gitu. Tapi apa namanya itu Mas Tiko tetap selalu tegar gitu ya, dan ini apa namanya itu masih gimana, aku emang dari dulu sebenarnya nggak mau untuk membawa mama ke rumah sakit atau diobati gitu ya. Karena memang keinginan aku tuh merawat mama sendiri di rumah gitu. Kamu sanggup merawat mama di rumah? Sampai saat ini kan sanggup, mungkin kedepannya pun ya mudah-mudahan sanggup gitu. Gimana cara kamu merawat mama? Ya tetap paling aku tuh mencari kerja, kan aku emang lagi sekolah paket sekarang. Sambil bekerja di sikut di komplek, sambil bekerja, sambil ngambil ijazah sekolah, aku punya keinginan kuliah, sambil mencari pekerjaan yang lebih baik gitu, sambil ngerawat mama. Jadi sekarang kamu jadi security komplek, Iya, sambil kamu sekolah, berharap nanti sesudah itu kamu bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Iya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kondisi mama bisa membaik apabila mendapatkan bantuan dari petugas profesional? Aku sebenarnya aku nggak berpikir mama itu benar-benar dalam kondisi sakit ya. Menurut kamu mama itu nggak sakit? Karena mama pun diajak interaksi, diajak ngobrol tuh masih bisa. Ya hanya emosinya aja yang beranggapan orang lain tuh negatif gitu. Jadi orang lain tuh dianggap mama musuh gitu. Itu aja. Sama emang suka berhalusinasi sendiri sih. Dan aku pun nggak masalah seperti itu ya, selama mama nggak mengganggu atau meresahkan kan tidak apa-apa gitu. Jadi memang aku sih sebenarnya punya gambaran, punya keinginan untuk sembuh, cuman nggak tega kalau sampai lepas dari rumah gitu. Lepas dari rumah? Iya. Kenapa nggak tega? Iya, karena aku tuh kan cuman punya mama gitu. Nanti aku di rumah sendiri atau gimana gitu, aku punya banyak pikiran ke depannya gitu. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran Iya, mama. benar. aku lihat dari anak ini ya, dari cara bicaranya itu rapih banget loh. Cara bicaranya rapi gitu, terus kemudian memang apa namanya itu dia dalam pemilihan katanya pun juga memang dia nggak kagok, nggak kaku, dan memang betul-betul memang kebiasaan kepribadiannya dia berbicara seperti itu gitu, dan nggak dibuat-buat, dan itu tulus ya. Menjadi nilai plus banget buat dia gitu, buat si masnya ini, buat beliau ini. Yang pertama dia punya sifat yang bagus, yang bertanggung jawab, berbakti, kasih sayang gitu kan sama keluarganya, sama orang tuanya. Terus yang kedua dari secara pembawaan dari bicaranya, pembawaan dari mungkin gaya tubuhnya pun juga memang mencerminkan orang yang baik-baik sekali gitu, dan mencerminkan bukan orang yang biasa-biasa gitu. Maksudnya orang yang cerdas juga, yang pintar kalau menurut aku sih gitu. Nah, sampai akhirnya banyak banget yang sayang banget nih sama tim Mas Tiko ini. Dan ada salah satu bos besar nih, pengusaha besar, namanya bos John, Om John ya, Om John. Nah beliau meminta Tiko untuk bekerja di tempatnya beliau, bergabung di perusahaannya beliau dengan gaji yang sangat fantastis gitu ya, untuk seorang gaji. Maksudnya dengan gaji yang sangat fantastis gitu ya. Nah itu gaji sampai dikasih 10 juta itu untuk pertama kali gitu kan. Nih itu udah alhamdulillah banget ya. dapat segitu. Ini pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro Tiko, salam kenal, saya John LBF. Saya akhir-akhir ini sering nonton berita tentang bro, dimana saya takjub banget. Maaf, ulangi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, Tiko, salam kenal. Saya John LBF. Saya akhir-akhir ini sering nonton berita tentang bro, dimana saya takjub banget, kagum banget dengan anak seperti bro yang sangat mencintai ibunya. Saya juga sangat sayang sama ibu saya. Jadi melalui postingan saya ini, saya membuka kesempatan barangkali bro Tiko berkenan untuk berkarir di perusahaan saya. Saya akan kasih gaji bro 10 juta per bulan untuk tahap awal. Kalau nanti secara performance bro bisa bagus kerjanya, pasti ada peningkatan gaji dan karir. Ya, bro nanti bisa bekerja di perusahaan saya High Five atau John Tex atau John Traktor atau John Skin atau John Tainment atau di Mevol. Ya, tujuan saya hanya satu, saya ingin memberi kesempatan kepada bro Tiko yang saya nilai adabnya luar biasa, attitude-nya sangat baik. Ya, nggak usah takut bro mengenai kemampuan, kompetensi bekerja, skill, kita akan ajarin. Saya sendiri akan bimbing bro, John LBF akan bimbing bro. Ya, saya nggak ngelihat ijazah bro itu apa, mau nggak sekolah pun. Ya, bahkan di video itu bro sempat sampaikan pengen kuliah, saya pun bersedia untuk support bro untuk bisa kuliah. Ya, saya tunggu konfirmasinya. Kalau bro Tiko berkenan untuk join di perusahaan saya, bisa hubungi ke call center perusahaan saya. Ya, thank you udah ngasih contoh yang baik bagaimana seorang anak harus sayang sama ibu. Ya, semangat terus, Tuhan pasti kasih jalan, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat masa depannya bro Tiko. Sehat selalu buat mamanya bro Tiko. Salam dari saya John LBF. Jangan ngatur Tuhan. Ini tuh suatu yang kabar gembira ya. Iya. Jadi hadiah dari Tuhan untuk Mas Tiko karena sudah merawat ibunya selama 12 tahun. Betul. Dan apa namanya itu, ya namanya balasan Tuhan itu kan tidak selalu hanya ada di nanti gitu kan, di akhir. Dan ternyata memang di dunia juga balasan baik pun juga banyak gitu. Tidak selalu hanya karma balasan jelek aja gitu. Dan si Bang John ini pun teman-teman ya membuktikan omongannya nih. Ini ada videonya, membuktikan omongannya langsung ke rumahnya Mas Tiko. Dan mengajaknya dan bahkan mengangkat Mas Tiko menjadi adiknya, adik angkatnya, bukan anaknya. Nih. Tiko, jadi kan hari ini alhamdulillah kita udah bisa silaturahmi. Jadi saya tinggal nunggu jawaban Tiko. Semoga Tiko berkenan kerja di perusahaan Om John. Jadi nanti Om John sendiri yang akan ngebimbing Tiko. Bagaimana Tiko nanti belajar tentang strategi pemasaran, tentang produksi di konten kreator dan lain-lain gitu ya. Om John sendiri, sorry bukan Om John, karena tadi kita udah sah ya, Tiko per hari ini jadi adik angkatnya Bang John. Nanti manggilnya sekarang Om John atau Bang John? Bang John. Bang John ya. Nah, kita salaman. Tiko mau jadi adik angkat saya? Mau ya. Ya, lu semangat lu ya. Lu Tiko bisa ngerasain kan kalau Om John sayang benar sama Tiko ya. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat. Om John doain mama cepat sembuh. Besok ada timnya Om John yang akan dari John Traktor akan melayakkan tempat tinggal Tiko jadi layak huni. Akan kita renovasi rumahnya Tiko, kasih taman-taman gitu yang sejuk biar Tiko nyaman. Kamar kamu mau di lantai bawah atau lantai atas? Bawah. Lantai bawah ya. Butuh apa aja berarti? Tempat tidur yang nyaman, AC, TV, sama PS5 butuh nggak? Seperti itu nanti aja. Kan lu hobinya game. Iya. Biar lu healing ya. Oke, kita pelukan dulu. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Lu udah jadi adik gua. Jadi adik angkatnya Bang John, abangnya aja semangat, adiknya mesti semangat. Siap. Tos dulu dong. Bilang dulu, jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur. Ini benar-benar Usaha aja. alhamdulillah banget ya. Hadiah dari Allah. Kalau kata Bang John, jangan ngatur Tuhan. Gitu. Yang penting semangat usaha saja gitu. Ini keluar luar biasa banget. Keren sekali. Tepuk tangan buat Bang John ya.
Ini Bang John ini pengusaha yang sangat luar biasa, yang benar-benar membuktikan omongannya, mengangkat Tiko, dan mudah-mudahan memang apa namanya itu dengan apa namanya itu konsisten dengan komitmennya Bang John. Tapi yakin sih kalau misalnya dengan cara orang yang seperti itu, karakter orang yang kayak Bang John kayak gini, yang aku baca sih pasti gitu, bukan hanya sebatas konten gitu ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bang John, diangkat menjadi adik. Dan bahkan tadi kan udah dibilangin juga kan apa sih kebutuhan rumahnya gitu kan, bakal dirapihkan, direnovasi, dikuliahkan juga gitu, digaji juga 10 juta 1 bulan. Oh keren Bang John. Itu udah alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget, dan mudah-mudahan apa namanya itu Bang John usahanya makin lancar, makin berkah. Terus kemudian Mas Tikonya juga dikasih kesehatan. Ibunya dipulihkan kembali. Supaya emosionalnya bisa terkontrol lagi. Dan halusinasinya mungkin dihilangkan. Karena menurut aku sih ibunya maksudnya nggak ada yang namanya kata mungkin gila atau maaf ya, ODGJ nggak ada lah. Insya Allah itu cuma hanya sebatas mungkin luapan emosi yang terbendung yang akhirnya menjadikan halusinasi dalam pikiran, terus kemudian tidak bisalah dia terkontrol emosinya gitu. Dan sama halnya dengan aku setuju dengan Mas Tiko bahwa mamanya itu baik-baik aja. Oke, cukup dulu kayaknya Mi ya. Untuk kali ini, video kali ini cukup dulu. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi dengan konten yang berikutnya, itu berita yang masih balik lagi ke Mbak Risma, karena kita juga udah siapin juga videonya ya. Gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, comment, and share seluruh sosial media kalian. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun mungkin salah-salah dari kata dari kita, mohon maaf karena kita pun juga masih tetap belajar. Yang terbaik ataupun yang bagus itu dari Allah. Kalau misalnya salah-salah itu dari kita sendiri, dari kita pribadi. Oke guys, Kurniawan Project TV. Assalamualaikum. Bye.